Halo teman-teman, namaku Ardian. Di channel ini, aku akan berbagi tutorial penggunaan aplikasi RStudio dan R untuk keperluan analisis data statistik, time series, dan big data. Oke, di sesi pertama ini, kita akan belajar bagaimana cara menginstal R dan RStudio di Windows 10 ya. Tapi mungkin teman-teman masih ada ya yang belum paham apa bedanya RStudio dan R gitu ya. Begini teman-teman ya, kalau kita ibaratkan di mobil, R itu seperti mesinnya mobil gitu ya. Sementara RStudio itu seperti dashboardnya mobil. Di dashboardnya mobil itu kan ada setir ya, ada speedometer, ada pedal gas dan lain-lain ya. Jadi misalnya nih kita kalau mau menjalankan mobil itu kan kita nggak langsung menyentuh mesinnya ya, nggak langsung berurusan sama mesin ya. Tapi misalnya nih kalau mau menjalankan mobil kita bisa menginjak pedal gasnya gitu kan. Atau misalnya kalau kita mau mengendalikan arah mobil, mau mutar kiri, mutar kanan, kita nggak langsung berurusan sama mesin kan ya, atau nggak langsung membelokkan mesinnya kemana gitu, tapi melalui setir gitu ya, setir mobil. Atau kalau kita mau tahu kecepatan mobilnya sekarang berapa gitu ya, kita kan nggak langsung mengukurnya lewat roda mobilnya kan, tapi bisa kita ketahui lewat speedometer gitu. Jadi RStudio itu mempermudah kita, khususnya yang orang-orang yang tidak terbiasa dengan bahasa scripting atau bahkan bahasa pemrograman, untuk mengeksekusi bahasa R atau engine R gitu. Jadi RStudio itu menyediakan antarmuka istilahnya yang lebih mudah dipahami, yang lebih user friendly, terutama bagi orang-orang yang awam untuk bisa mengeksekusi atau menjalankan eksekusi bahasa R untuk keperluan analisis atau keperluan yang lainnya begitu. Kalau misalnya teman-teman nanti masih ada yang belum paham, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab ya. Oke, kita langsung ke materi intinya, itu cara menginstal R dan RStudio ya. Jadi, di sini kita perlu tahu dulu nih, yang perlu diinstal itu R dulu atau RStudio-nya dulu gitu ya. Jadi gini teman-teman, R itu kan mesinnya ya, RStudio itu tuh akan mengeksekusi atau menjalankan mesin gitu. Jadi kalau misalnya kita duluan nih ngedownload RStudio-nya, terus nginstal RStudio-nya baru R-nya, itu nggak masalah. Tapi kita nggak bisa ngejalanin apa-apa di RStudio-nya karena mesinnya belum ada, engine R-nya belum ada gitu teman-teman ya. Jadi sebaiknya mulai dulu dengan menginstal dan mendownload R-nya dulu, kemudian download dan install RStudio-nya gitu ya. Oke, untuk langkah-langkah menginstal R, pertama kita download dulu installernya. Bisa di-download di alamat web ini yang saya blok. Nanti untuk detailnya akan saya tambahkan di link deskripsi di bawah ya. Oke. Misalnya kita mau download tadi ya. Ya. Nah, ini teman-teman, begitu websitenya terbuka, teman-teman bisa klik download R4.05, ini versi terbaru dari R-nya. Coba di-download ini untuk yang Windows ya. Nah, mungkin kalau teman-teman perhatikan di sini durasi downloadnya lama ya, sampai 8 jam gitu. Ini bisa jadi karena keterbatasan dari server websitenya dari kernelproject.org. Ini mungkin agak ada masalah di sini. Respon downloadnya bisa selama ini. Nah, saya sudah menyediakan link alternatif buat teman-teman untuk mendownload installer R-nya ya. Ini kita cancel aja. Kita balik ke sini. Nah, ini saya sudah menyediakan link alternatif untuk mendownload installer R-nya. Nanti bisa dilihat di link deskripsi juga ya teman-teman ya. Oke, begitu websitenya terbuka, teman-teman bisa pilih download R for Windows. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan sistem operasi yang lain, bisa pilih Linux atau Mac ya. Nah, kalau untuk yang ini kita menggunakan Windows. Kemudian pilih Base. Kemudian klik download R4.05 for Windows. Ya. Ini kalau kita perhatikan downloadnya bisa lebih cepat ya teman-teman ya. Misalnya nanti proses downloadnya udah selesai, kita bisa install ya. Cara
Kita buka installernya. Ini sudah ada ya. Kemudian klik kanan, Run as Administrator. Pilih Yes. Pilih bahasanya. Nah, ini opsional ya teman-teman ya. Bisa menggunakan bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia. Kayaknya belum ada ya. Belum ada. Oke, kita pakai yang bisa kita pahami aja ya. Bahasa Inggris. Inggris. Oke. Kemudian pilih Next. Next. Nah, next aja ya. Nah, ini di next aja. Kita untuk setupnya kita bawaan default dari installernya aja, nggak usah dirubah ya. Next. Kemudian pilih lokasi teman-teman mau installnya di mana gitu. Misalnya ini saya udah langsung ini kita udah langsung dikasih default path buat installernya udah ada. Pilih next aja. Kemudian next. Oke. Tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman ya. Ya. Nah, kalau sudah selesai kita klik finish. Oke. Sip. Sekarang kita lihat ya udah ada ya. Ini udah kayak install teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya tanpa RStudio pun kalau kita mau ngeeksekusi bahasa R-nya, engine R-nya, kita udah bisa ya teman-teman ya. Cuman dia antar mukanya, nah seperti ini teman-teman. Masih kurang ini ya, masih kurang istilahnya itu kurang menarik lah gitu loh. Nah, disinilah gunanya RStudio nantinya. RStudio itu nanti bakalan jauh lebih baik deh dibanding ini tampilannya gitu ya. Nah, ini kan R-nya udah kita install. Nah, sekarang kita install RStudio-nya teman-teman ya. Kita install RStudio-nya. Nah, untuk ini berarti kan tadi ini udah selesai ya langkah yang ini. Sekarang kita ke langkah berikutnya install RStudio. Untuk RStudio bisa di-download dari link ini. Ini. Nah, kemudian klik kita pakai yang ini aja yang free ya. Download. Kemudian klik download RStudio for Windows. Nah, kalau teman-teman baca di sini di atasnya, ini sebenarnya ada requirement-nya. Itu RStudio itu memerlukan R minimalnya versi 3.0.1. Nah, tadi kan R yang kita install tadi versi 4 ya. Jadi ini udah memenuhi requirement-nya. Jadi udah bisa RStudio-nya udah bisa jalan nanti harusnya. Oke. Setelah selesai kita download, kita buka ya installernya. Klik kanan. Run as administrator. Terus yes. Ya, ini kita pilih next aja. Next, next. Oke, install. Oke, kemudian kita tunggu proses instalannya selesai ya. Oke, setelah proses instalannya selesai, kita klik finish. Nah, sekarang kita lihat ya, dia udah ke install RStudio-nya. Ya, kita buka. Oke, teman-teman, ini tampilan RStudio-nya ya. Jadi, teman-teman udah bisa langsung mengeksekusi perintah R-nya atau bahasa R-nya di sini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dibandingkan yang tadi, yang bawaan dari R-nya ini lebih user-friendly ya. Oke, untuk penjelasan cara menggunakan RStudio akan saya bahas di sesi berikutnya. Untuk sesi 1, cara menginstal R dan RStudio sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, dadah.